Masuk ke bulan Februari 2026 yang kemungkinan terjadi di tiap minggu di zodiak terpilih ada apa sih? Kita buka ya dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat plus konfirmasi plus saran mungkin dari minggu-minggunya. Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya zodiak pertama buat zodiak siapa kali ini. Halo buat zodiak Taurus. Taurus zodiak pertama. Taurus di tiap minggunya di bulan Februari ini ada apa sih? Itu ya, ini udah berjalan minggu pertama. Kita buka sama-sama ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini buat energi Taurus sebelum ke minggu tiap minggunya itu, sebelum ke energi tiap minggunya kita buka dulu keadaan keseluruhannya gitu ya. Ini kartunya Taurus. Taurus ada apa sih di bulan Februari ini? Bulan Februari ini King of Swords, kita lagi mengupayakan sesuatu gitu ya. Ini kayak punya keinginan apa untuk maju. Orang biasanya ketika pikiran kita ada keinginan seperti ini banyak mikir keras untuk mewujudkan sesuatu, jadi nggak ada lelah, nggak ada capek gitu ya. Di bulan Februari ini pengen ngejar itu dong gitu. Mudah-mudahan bisa sampai dapat ya apa yang dimau. Soalnya orang yang energinya kayak gini maju gitu ya, berani berpikir buat ke depan harus gimana sih, mau gimana sih buat mencapai tujuan itu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan berbuah aja ya. Kita buka aja energinya, ada energi apa aja sih dari minggu pertama sampai minggu keempat. Ini energi minggu pertama dulu, ada energi apa sih di minggu pertama Taurus? Minggu pertama ada energi The Empress. Nah, The Empress tanggung jawab, ini kayak energi seperti energi tanggung jawab. Minggu kedua ada energi The Sun, ada energi rencana, ada keberhasilan di minggu kedua. Di minggu ketiga ada energi apa? Ayo, minggu ketiga ada energi menunggu katanya ya, apa yang diusahakan. Minggu keempat ada energi nyari ketenangan. Ini tentang uang, tentang duit. Taurus, ini di tiap minggunya ya. Kita buka, ini kesingkirin dulu. Kita buka energi The Empress. Energi The Empress adalah energi tentang kemandiriannya. Dari kesendirian kita punya tanggung jawab, keluarga, atau apapun itulah sebagai tanggung jawab kita bisa buat ngebahagiainnya gitu ya, dari diri kita tentunya. Energi The Empress bisa dibilang energi kesuburan. Mau ngusahain apa, mau ngerjain apa, silahkan di energi ini. Ini minggu sekarang ya yang sedang berjalan. Silahkan Taurus lagi ngusahain apa. Mudah-mudahan apa yang ditanam saat ini bisa berbuah nantinya ya, akan berkembang penuh perubahan. Di energi ini kita buka ada energi apa aja sih. Terus nanti plus kartu konfirmasi plus saran mungkin ya buat energinya. Ini kartunya Taurus, kita buka sama-sama. Tentang energi The Empress ini, energi kesuburan ini ada apa ya. Energi The Empress dimulai dari keadaan yang tempran, ngalir gitu, alam ngedukung. Udah saatnya lah ya untuk perubahan, udah saatnya ada perubahan untuk keinginan, udah saatnya apa yang kita mau berbuah di minggu ini, asal kitanya berusaha ngusahain apa yang diinginkan datang dari permasalahan Kak, dari konflik datang dari permasalahan. Bisa jadi permasalahan yang datang, permasalahan yang ada gitu saat ini atau kemarin mendewasakan kita untuk lebih siap lagi, untuk lebih mampu lagi untuk menuju kebahagiaan di depan. Mungkin gini ya, ini energi yang halangin developer cinta. Tapi gini, orang gitu ya, ketika mungkin ngerasain sakit hati, kecewa sama seseorang, di energi itu orang bisa berkembang. Jadi kayak punya pecutan untuk kita perubahan, perkembangan. Di sini ada cinta yang halangin yang jadi masalah, ada konflik, permasalahan yang datang. Terus kitanya masih bertahan. Selama orang manusia, orang
selama masih bertahan, selama itu juga apa yang diinginkan mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Beda sama ketika ada permasalahan di konflik di cinta, di asmara, kitanya udah nyerah, udahlah capek nyerah gitu. Nah, di energi itu orang nggak akan terwujud apapun yang diinginkan. Ini energi bertahan, kita buka ya. The strength, sabar. Ada energi bertahan, sabar dengan apa yang terjadi. Nine of Pentacle tentang energi bersyukur dengan apa yang dimiliki. Terus di sini perjuangan, hasil akhir, pencapaian, hasil akhir mungkin ya. Mungkin gini, cobaan, godaan datang di perjalanan. Tapi di energi ini kita mampu bersabar. Dari rasa sabar itu harus bisa nyampe kita mensyukuri apa yang dimiliki gitu ya. Yang udah pergi, karena ini yang ngalangin tentang perasaan cinta. Yang udah pergi, biarkanlah pergi. Sekarang yang ada di dekat Taurus, harta, uang, atau seseorang yang dekat Taurus, yaitu yang harus disyukuri buat saat ini. Yang udah nggak ada, ya udah nggak ada, ikhlasin. Di sini Seven of Pentacle, ketika kita mau ngusahain, jalannya ada sedikit-sedikit aja gitu ya, pelan-pelan, sabar, butuh kesabaran, tapi akan ada perubahan. Kayak keadaan yang ada mencoba buat ngedewasain kita. Ya. Ini datang dari permasalahan. Three of Wands, cuman dari kasus, dari permasalahan, dari apapun itu yang terjadi, kita nyampai ke titik di mana kita mampu, bakal ada jalan buat ke depan gitu. Jadi kayak gini, ketika kita bersama seseorang terus masalah konflik udah bisa jadi putus ya, jauh. Terus dari jauh itu, dari konflik yang ada, dari permasalahan yang ada, kita masih mampu berdiri. Dari situ kita punya tujuan nanti buat ke depannya. Dari kehancuran ini kita bakal menemukan tujuan untuk ke depan. Walaupun yang ngehalangin mungkin dari segi keadaan, proses ya, nanti juga tercapai. Five of Pentacle. Jadi di minggu ini berasa susahnya buat nyampe tujuan. Tapi dari permasalahan yang ada ini, kita pas bakal jadi punya tujuan gitu kehidupan kita. Oh, harusnya ke sini, itu harusnya ke sini. Cuman itu yang halangin tentang cinta. Mungkin bisa jadi yang jadi permasalahan ini adalah cinta itu sendiri. Di sini ada energi King of Wands, kitanya masih berjalan Kak. Selama masih berjalan, tenang, dunia masih berputar gitu ya. Walaupun ngerasain rasa hampanya, ini perasaanku hampa banget gitu. Di sini Queen of Cup dengan penuh harapan, penuh rasa, penuh sayang. Sayang di sini berarti gini, ketika kita udah jauh sama seseorang, udah putus, rasa sayang kita belokin ke diri kita gitu ya, untuk diri kita. Siapa sih orang lain yang lebih sayang? Nggak ada yang akan lebih sayang dari diri kita sendiri. Jadi energi di sini dari konflik yang ada, permasalahan yang ada, sampai ke titik di minggu ini ya, sampai ke titik di mana kita bisa nyayangi diri kita untuk perubahan kita ke depannya. Di sini bakal ada tujuan hal baiknya itu, karena energinya di Empress juga, di energi kesendirian. Kadang orang bisa tahu gitu, oh ini kelebihan aku, ini perubahan aku, ini aku bisa gini, karena energi sendiri ini, karena energi masalah ini. Jadi sarannya untuk minggu ini apa sih? Ini sarannya ya, untuk minggu ini kita buka. Saran untuk minggu ini dari sini, King of Pentacle Kak, akan ada keberlimpahan. Jadi sebenarnya godaan, cobaan mungkin ini ya, cobaan di asmara menuju kita ke level up, ke perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi jangan takut kehilangan asmara. Di minggu ini ketika kita kehilangan energi seperti itu ya, kita akan ada energi kebangkitan dari segi keadaan. Minggu pertama energinya seperti itu, kita tutup. Lanjut ke minggu kedua, ada energi desan. Yang namanya desan berarti energi tentang apa yang kita rencanakan, akan ada keberhasilan di minggu kedua. Punya rencana apa, Taurus? Silahkan aja. Atau mungkin sekarang belum punya rencana, tapi di minggu kedua, oh iya, aku pengen ini. Di situ, apa yang kita rencanakan akan berbuah. Kita buka cerita-ceritanya ya, seperti apa sih energinya, dari energi seperti apa, datang dari keadaan yang kayak gimana. Ini kartunya, plus nanti kartu konfirmasi sama saran ya di energi ini. Taurus,
Ini energi desan. Ada perjalanan, ada rencana, ada keberhasilan. Power of One akan ada pondasi hubungan. Di minggu kedua ini tentang pondasi hubungan. Akan kuatkah pondasi hubungan sama seseorang, ataukah dari segi keadaan, uang, harta? Kita buka energi-energinya ya. Soalnya Power of One ini energi dimana kita akan lebih baik lagi gitu. Akan lebih kuat lagi. King of Cup, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan. Page of Pentacle, dari segi keadaan. Three of One, nah dari tujuan. Ini gini ya, mungkin tujuan awal gak berbuah, apa yang kita rencanakan gagal, tapi dari kegagalan itu kita belajar bangkit. Dari sesuatu yang kita kejar gak dicapai, gak bisa tercapai, di situ kita bangkit lagi karena King of Cup, kita masih punya harapan, keinginan. Tapi dari kegagalan ini akan ada keberhasilan. Ini di minggu kedua. Jadi kayak gini ya, kita ngusahain apa, gagal. Tapi pas nyoba yang kedua kali karena keinginan kita gitu, di situ akan ada pencapaian. Ada desan Kak. Jadi desan rencana keberhasilan berawal dari kegagalan yang kita lakukan, dari tujuan kita di minggu kedua. Ini kartu konfirmasinya ya, nanti sarannya untuk minggu kedua apa. Kartu konfirmasi datang dari kegagalan kita. Page of Pentacle, yang tadinya kayak berusaha gimana, wah ini pasti dapat di sini. Nggak taunya nggak ada gitu, nggak dapat gitu ya. Dari situ awalnya Page of Pentacle. Ini energinya lebih ke ngikutin kata hati walaupun ada kesedihan. Di minggu kedua walaupun ada kesedihan gitu ya, tapi kita ngikutin kata hati, jangan ngikutin ego. Targetnya Nine of Pentacle lagi, berusaha mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi di energi ini kayak, oh iya, udahlah yang belum didapat atau yang udah terjadi, yang belum didapat ini ya, mungkin bukan rezekinya, ada rezeki lain di keadaan yang lain. Di sini energi Nine of Swords, walaupun kita dikelilingi kesedihan mungkin dari kegagalan yang kita usahakan, tapi kita lebih sabar, perasaan kita, hati kita lebih ke ngikutin, oh yang baik kayak gini gitu, nggak usah ngejar sesuatu yang emang bukan haknya, bukan miliknya. Ini kenapa sih bisa ada keberhasilan? Karena perasaan kitanya yang masih yakin gitu ya, di depan pasti bakal ada kebahagiaan. Di sini ada debut Kak, dari energi itu kita bakal buka sesuatu yang baru di keadaannya. Walaupun yang ngehalangin ini semua keyakinan di pikiran. Masalah keyakinan di pikiran biasanya karena kegagalan. Yang tadinya ngalamin kegagalan, biasanya orang nggak yakin gitu, ini aku bisa nggak sih, kok kemarin juga ngusahain nggak dapet gitu. Cuman dari situ kita berani memulai. Jadi kayak gini, kita mencoba buat ngusahain, cuman di sesuatu yang salah ada kegagalan, gagal itu berarti emang jalannya bukan di situ. Kalau kita terlambat tahu bahwa ini gagal, justru bakal lebih lama lagi gitu ya Kak, buat kita ngejar jalan yang sesungguhnya emang jalan benar buat Taurus. Nah sekarang di minggu kedua ada desan, akan ada jalan yang baik. Ini tentang tujuan yang ngehalangin mungkin keinginan kita ke tujuan itu, tapi di sana bukan milik rezeki kita, ada jalan lain lagi. Nah, jadi jangan takut ketika emang bukan jalannya punya kita gitu, bukan haknya punya kita, sesuatu jadi berat, terasa berat ngejalaninnya. Yang halangin perubahan, nggak ada perubahan. Sebenarnya bisa berasa lah ya kalau di energi yang kita usahakan salah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ini nggak ketemu keberhasilan, malah susah. Nah di situ kita sadar, oh iya kalau emang miliknya mungkin dipermudah. Nah, baru berani memulai lagi sesuatu keadaan yang baru di energinya. Terus sarannya apa sih buat energi ini? Ini sarannya ya, kita buka. Sarannya buat energi ini, saran buat energi ini Page of One. Dari kegagalan kita bukan menyerah, tapi lebih ke berpikir lagi, apa sih yang jadi masalah di energi kita itu, apa sih yang jadi kekurangan kita untuk maju kita ke depannya ya. Mudah-mudahan ketemu keberhasilannya. Ini kartunya, kita tutup. Jadi dari kegagalan teh bukan menyerah, malah harusnya berpikir untuk lebih baik lagi gitu. Jadi
nggak ngulang kesalahan yang sama. Di minggu ketiga ada energi menunggu, berarti minggu ketiga kita lebih banyak diam dari apa yang kita udah pernah usahakan. Diam di sini nunggu hasil gitu ya, menunggu apa yang kita bisa dapat buat nanti di depan. Mungkin nggak seperti apa yang dimau, tapi kita harus bersyukurlah di energi ini karena kita masih bisa berusaha. Mudah-mudahan masih bisa ya, masih mampu buat mengejar apa yang dimau. Ini energinya belajar, kayak berusaha apa tapi kok sedikit dapatnya. Dari sedikit itu kita belajar, dari belajar itu kita akan ada perubahan. Jadi jangan takut. The Emperor kak, ini keberanian. Emperor siap perang gitu, untuk menuju ke siap kitanya maju. Dari kekecewaan yang ada ini masih perasaan yang ngalanginnya. Ginilah ya Taurus, udahlah masalah perasaan yang udah ngecewain biarkan. Kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan, hal yang produktif, hal yang akan bisa merubah Taurus menjadi lebih baik lagi. Ini jangan hanya menunggu, kitanya harus maju. Di energi ini mungkin berat buat ninggalin sesuatu, apalagi seseorang gitu yang kita cintai di energi delapan ini. Tapi Nine of Cups kak, dari energi berat itu gitu ya, kita di depan bakal menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Queen of Wands tentang perbaikan diri kita, dimulai dari diri kita walaupun di keadaan Ace of Cups, walaupun di keadaan yang sebenarnya bukan yang kita inginkan di energi ini. Namun di sini kitanya harus bersyukur gitu dengan apa yang kita miliki saat ini untuk maju ke depan, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Ini di bulan ini kayak minggu ke-1, ke-2, ke-3 problemnya kayak yang sama gitu ya, bukan jalan sini yang dimau, tapi sebenarnya jalan ini yang paling baik untuk Taurus di bulan Februari ini. Ini The Emperor kak, dari kegagalan kita berani buat ngambil resiko. Gini ya, orang teh gagal aja udah nikmatin gitu, apalagi nanti keberhasilan pasti kita bahagia gitu ya. Gagal juga udah kita lewatin, masa mau gagal terus gitu. Kita nyari dulu ketenangan. Jadi gimana ya penyampaiannya? Di sini akan menemukan jalan kak dari kegagalan. Inilah ya, kita kemarin gagal, masih bisa berdiri. Tapi selama kita masih mau berjuang, ini pikiran kita tenangkan dulu untuk menemukan jalannya kemana. Ada judgment, nanti ada kebangkitan dari keadaan juga gitu. Justru kalau judgment datang, kebangkitan dari keadaan, kitanya lebih mudah. Jadi kayak nunggu jalan yang terbaik untuk kita. Cuman targetnya di minggu ini kenapa diam energinya, buat nyari ketenangan dulu di pikiran. Soalnya ketika pikiran kita nggak tenang, belum tenang, apa yang kita usahakan nggak kelihatan buahnya, justru nggak akan berbuah gitu. Jadi yang ngehalangin masih perasaan, masih cinta yang ngehalangin energi ini. Six of Cups kitanya masih melihat seseorang di sana, padahal udah bukan bareng sama kita, udah bukan milik kita gitu. Ini Eight of Pentacle. Eight of Pentacle targetnya lebih ke Five of Pentacle. Eight of Pentacle energi ginilah ya, di energi ini ketika kita bersama seseorang yang kita inginkan, si orang itu gitu ya, apakah yang kita mau gampang wujudnya gitu, gampang terwujud? Ketika enggak, terus keadaan memisahkan kita, berarti yang terbaik bakal ada yang paling baik di depan untuk kita gitu. Jangan terlalu berharap sama sesuatu yang emang bukan miliknya kita, rezekinya kita ya. Soalnya ini kayak jalan akan dipermudah, tapi kitanya jangan kekeh sama sesuatu yang emang bukan hak kita, bukan energi untuk kita. Ini ceritanya kita buka The Moon kak, lamunan keinginan yang jauh dari kata akan berbuah. Jadi kenapa saat ini di energinya di minggu ketiga kita harus nyari ketenangan dulu, tunggu dulu apa yang kita usahakan ada berbuah nggak. Ketika nggak ada berbuah, pikiran kita udah tenang, berarti jalannya bukan di situ, akan ada jalan lain, akan ada kebangkitan yang lain. Jadi intinya buat energi ketiga, kita nggak harus, ini di minggu ketiga ya, kita nggak harus ngejar sesuatu yang emang bukan hak kita, milik kita.
nggak harus capek-capek gitu ya. Ini kita tutup, lanjut ke energi minggu keempat. Nah, energi minggu keempat kita nyari ketenangan. Biasanya dari ketenangan ini kita akan menemukan kebahagiaan. Jadi jangan takut dengan keheningan gitu ya. Tapi takutlah ketika kita ngusahain sesuatu tapi selalu nggak berbuah. Jadi mending tunggu dulu. Jadi kayak orang teh kalau mau maju mundur dulu sebentar gitu ya. Kalau udah mundur baru maju lebih cepat lagi. Gitu. Jadi jangan takut di energi keempat. Kita buka ada energi apa aja sih, kartu plus kartu konfirmasi gitu ya dari ketenangan ini. Di minggu keempat kita hindarilah masalah-masalah apapun itu permasalahannya. Lebih baik kita menghindar dulu, bukannya nggak berani gitu ya, tapi untuk maju lebih jauh lagi Kak. Ini as absurd tentang pikiran yang mampu. Dari pikiran kita, ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita mampu, dari situ apapun yang kita inginkan biasanya berbuah, biasanya terjadi, biasanya jadi kenyataan. Beda halnya ketika pikiran kita runyem gitu dari banyak masalah, banyak apa, biasanya apa yang kita inginkan susah gitu ya buat mencapainya. Jadi di minggu keempat kita nyari ketenangan untuk kebahagiaan di depan. Ini energi tentang akan ada kemajuan ya. Kita lepas dari masalah-masalah yang ada untuk kebahagiaan di depan. Ini untuk kebersamaan baik, untuk kebersamaan yang sesungguhnya itu ya. Nine of Pentacles energinya energi akan ada kebersamaan, kebahagiaan, keberlimpahan untuk jangka panjang. Jadi tenangkan dulu pikiran dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin sakit gitu ya ketika kita mundur, mungkin sakit ketika kita diam, tapi energi sakit itu yang akan menjadi kekuatan kita nanti untuk melesat lebih jauh lagi tentang kebahagiaannya. Soalnya apa? Ini targetnya juga tentang kebersamaan, tentang energi rezeki jangka panjang. Jadi jangan takut, pasti akan ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Cuman ya dari keterangan pikiran kita. Energi The Empress Kak. Datang dari mana sih keberlimpahan itu? Datang dari mana sih kebersamaan itu? Dari diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri. Ini gini ya, ini udah jelas sama kayak energi tadi Kak. Jadi kitanya yang harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini gitu ya. Justru dari The Empress tadi, dari kartu kitanya mampu untuk perkembangan perubahan keadaan sekitar, dari situ akan ada kebahagiaan di depan. Cuman ini yang disingkirkan gitu ya. Kita nggak usah memantau sesuatu yang emang bukan milik kita. Udahlah, yang pergi ya pergi aja. Sekarang Taurus bahagia di depan sama keadaan Taurus, sama keinginan Taurus. Ini ada the strength, sabar dulu sama apa yang datang, sabar dulu sama apa yang terjadi. Dari segi keadaan kita harus jadi pertimbangan dari segi keadaan gitu, mempertimbangkan oh di sini bukan ini ya gitu. Ketika kita ngusahain sesuatu yang salah, kesedihan terus meradang. Jadi sebenarnya mudah Kak. Gimana sih caranya untuk kita bisa lepas, bisa nyari ketenangan dari energi ini? Selama kita ngejalanin keadaan ini, apakah keadaannya dipermudah atau enggak gitu. Ketika keadaannya susah ya emang bukan rezekinya, bukan miliknya. Makanya kita nyari ketenangan dulu biar pikiran kita nanti jernih, tahu gitu ya kemana sih harus jalannya melangkah. Ini Page of Cups Kak. Keadaan mungkin nggak seperti apa yang diharapkan. Cuman itu jalan satu-satunya untuk menuju King of Pentacles, untuk menuju ke perubahan, untuk menuju ke keberhasilan. Walaupun mungkin yang halangin depul, kita harus berani memulai. Kalau nggak berani memulai, mau kapan kita akan menuju ke kesuksesannya? Ini tentang ikatan. Akan ada ikatan, akan ada seseorang yang benar-benar sama-sama saling menyayangi, bukan kekeh ngusahain seseorang yang udah nggak sayang sama energinya ya. Seperti itu Taurus. Kita tutup. Ini kita tutup energinya. Makasih banyak ya buat energi Taurus dimanapun berada. Kita tutup. Taurus. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.